Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpanisa dari DKV 19 Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menyampaikan resum tentang teori komunikasi. Sesi 1 menjelaskan tentang teori komunikasi. Menurut Stephen Littlejohn dan Karen Voss, teori adalah sebuah sistem abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Dari William J. Seller, komunikasi adalah proses di mana simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima, dan diberi. Jadi, teori komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dari media tertentu agar memahami sebuah fenomena. Sesi kedua membahas tentang desain komunikasi. Desain komunikasi yaitu proses penyampaian pesan melalui visual. Desain komunikasi sederhananya akan memanfaatkan visual yang mengekspresikan informasi secara strategis. Ketiga, membahas tentang fungsi-fungsi teori komunikasi. Yang pertama, teori mengolah atau mengorganisasi pengalaman-pengalaman yang sangat luas menjadi proposisi yang relatif lebih sedikit. Yang kedua adalah memperluas pengetahuan. Yang ketiga adalah mendorong munculnya penelitian dan menuntunnya di masa yang akan datang. Yang keempat adalah fungsi kontrol. Teori juga berfungsi untuk mengantisipasi suatu kejadian yang belum terjadi. Sesi keempat membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, komunikator atau penyampai pesan. Yang kedua, pesan. Pesan terbagi menjadi 3, yaitu pesan informatif yang berisi informasi, pesan persuasif yaitu bersifat membujuk, dan pesan koersif yaitu bersifat memaksa. Yang ketiga yaitu media komunikasi. Media komunikasi itu terbagi menjadi 2, yaitu media personal dan media massa. Yang keempat komunikan, yaitu penerima pesan. Yang kelima feedback. Feedback itu ada tanggapan feedback negatif dan ada feedback positif. Sesi kelima membahas tentang model komunikasi. Menurut Sereno dan Mortensen, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Jenis-jenis model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Yang kedua, model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi berlangsung dua arah. Yang ketiga, model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Yang keenam, membahas tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri komunikasi verbal: yang pertama, disampaikan secara lisan atau tulisan. Yang kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Yang ketiga, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Unsur-unsur dalam komunikasi verbal ada 2, yaitu kata dan bahasa. Corak komunikasi: yang pertama, pembicaraan pribadi, yaitu pembicaraan secara informal dengan anggota keluarga di rumah. Yang kedua, pembicaraan semi pribadi, yaitu pembicaraan secara informal dalam suatu kelompok kerja. Yang kedua, pembicaraan depan umum, yaitu pembicaraan secara formal diperdengarkan di depan khalayak ramai. Aspek komunikasi verbal ada 3, yaitu berbicara, mendengar, dan tujuan mendengar. Sekian presentasi resum tentang teori komunikasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.